Manusia adalah makhluk sosial. Interaksi terjadi antara seseorang dengan yang lain. Itu merupakan bentuk atau ciri dari makhluk sosial. Antara manusia yang satu dengan yang lainnya akan saling membutuhkan. Karena hal itulah, terdapat peribahasa yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Namun kini, istilah tersebut berubah bunyi menjadi berpisah kita kuat, bersatu kita runtuh. Bukanlah suatu hal yang dibuat-buat, tetapi itu adalah kenyataan, di mana orang yang saling kenal harus berjauhan, tidak lagi berjabat tangan saat berjumpa, tidak bercakap-cakap, bahkan tak melihat satu sama lain untuk menghindari terjadinya interaksi. Pandemi yang terjadi telah merubah kebiasaan, budaya, dan perilaku manusia, mulai dari perilaku manusia sebagai makhluk sosial dengan interaksi satu sama lain, budaya ramah tamah saat bertemu dengan yang lain, kontak fisik dalam beberapa kegiatan, dan lain-lain. Dengan terpaksa harus melakukan kegiatan dari rumah dan secara jarak jauh. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama hampir 2 tahun. Mau tidak mau dan suka tidak suka, kita semua harus mulai menerima dan menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Kita perlu menyikapinya dengan berpikir dan berperilaku lebih bijaksana, dan menjalani kehidupan tanpa terpaksa. Kini kita diharapkan semakin peduli pada hal yang spiritual, hal yang kualitatif, hal yang menghidupkan, hal yang menyeimbangkan, hal yang menyehatkan, hal yang mendamaikan, hal yang membahagiakan, hal yang menciptakan masa depan berkelanjutan, masa depan dunia. Kegiatan-kegiatan yang terpaksa kita lakukan di masa pandemi itu mengubah cara berpikir dan kebiasaan kita. Kebiasaan ini sejalan dengan ekofilosofi atau istilah Skolimowski, di mana kita dapat mempengaruhi tiap elemen dari masyarakat, individual, spiritual, ekologikal, dan politis secara menyeluruh. Sambil berjuang terus untuk mengatasi pandemi COVID-19, kita telah bersikap ekologis. Kita menghidupi humanisme ekologis, kemanusiaan yang berorientasi lingkungan, dengan menyadari betapa rapuhnya kita di tengah alam semesta ini. Kini kita semakin menyadari kebesaran alam yang jauh melampaui diri kita manusia, sebagai salah satu unsur di dalam alam semesta maha luas ini. Ada pula banyak dampak negatif yang saya rasakan. Yang biasanya saya setiap tahun selalu merayakan Idul Fitri di kampung. Sekarang sejak adanya COVID-19 ini, saya selalu merayakan Lebaran Idul Fitri di rumah dengan keluarga inti dan keluarga terdekat saja. Selain itu, sejak awal pandemi COVID-19 ini, banyak sekali masker, vitamin yang dijual dengan harga-harga yang mahal. Dan itu belum tentu semua orang mampu untuk membelinya. COVID-19 membawa perubahan besar bagi sektor kehidupan. Banyak dampak positif dan dampak negatif yang bisa kita rasakan. Salah satu dampak positif yang saya rasakan yaitu dengan adanya aturan social distancing membuat saya untuk lebih sering berada di rumah dan berkumpul dengan keluarga serta mencoba hal-hal baru, sehingga menambah kemampuan saya di bidang-bidang baru yang sebelumnya tidak saya kuasai. Ketika dunia mengalami pandemi seperti ini, satu hal yang pasti, kita menyadari pentingnya kehidupan manusia lebih dari sebelumnya. Semoga semboyan, berpisah kita kuat, bersatu kita runtuh, akibat wabah ini tidak berlangsung lama. Semoga melalui pandemi ini kita bisa bersama-sama, bersatu, tidak hanya untuk memutus rantai pandemik, namun juga menjadikan bumi kita lebih baik.